kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, yang pimpin doa langsung berikan. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Jangan seperti masing-masing berdoa dengan lain. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita sebelum memulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan hitungan, mulai. 1, Berdiri. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, nah itu mau sekarang kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa izin sakit? Izin. Terus yang siapa lagi? Iya. Kalau Tia apa? Alpa. Berarti tidak ada Gelangan. ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan hari ini adalah cerita Nah, itu mau mengingat pelajaran minggu lalu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mengenal dan mengidentifikasi unsur fungsi rakyat. Kemarin sudah kan? Seperti pantun, syair ada? Sudah? Sudah dikerjakan? Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita sekarang ini. Perhatikan cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita, narasi, teks, narasi, fantasi dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri tokoh, alur, tema yang dibaca. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang sebelum kalian membagikan kelompok, kalian akan ibu kasih video, ada cerita, kalian simak ceritanya tentang Harry Potter. Terus ini ibu kasih juga apa-apa saja yang ingin ibu jelaskan ke kalian. Nah, sekarang fantasi. Di situ apa cerita fantasi? Hah?
merupakan cerita sisi yang bergenre fantasi, yakni dunia imajinasi. ini tidak terjadi di. Dunia nyata. Nah, berarti cerita fantasi di sini adalah cerita yang bergenre fantasi. Nah, cerita di sini ini adalah dunia fantasi yang tidak ada terjadi di dunia nyata atau di sekitar kita. Berarti ini dunia khayalan si penulis dalam cerita. Lanjut, diperhatikan lagi ya. Nah, ini cerita ciri umum teks narasi. Ada 6. Yang pertama, narasi berupa cerita isi. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa. Terus yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir. Terus yang keempat, nah, ada tokoh, terus ada watak tokohnya. Nah, itu tanya dulu, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh dalam satu cerita. Ada yang tahu apa sih yang maksud dengan tokoh? Si Udin, si Kera, si Buaya, raksasa, itu disebut apa? Kalau di dalam cerita. Hah? Apa? Tokoh. Tokoh berarti? Hah? Ayo, orang yang bermain di dalam cerita, sama seperti tokoh dalam cerita Harry Potter. Nah, tokohnya siapa? Si Harry. Nah, terus kalau Robert dalam cerita itu kan ada yang semuanya tokohnya binatang, buaya, kancil, itu semuanya disebut dengan tokoh. Berarti orang yang berperan, orang yang bermain di dalam cerita tersebut, itu yang dimaksud dengan tokoh. Terus watak, kalau watak, ya sifat, ya sifat si tokoh tersebut. Sifat ini bisa seperti apa? Kalau tokohnya mukanya seram, sifatnya bagaimana? Baik atau jahat? Jahat, ya. Kalau tokohnya peri, biasanya wataknya baik. Nah, itu yang dimaksud dengan watak, ya. Terus yang kelima, apa? Tema ide dasar menjadi pusat pengembangan di dalam cerita. Nah, kalau tema dalam cerita itu fantasi, di sini dia berceritakan tentang apa? Sama nanti cerita yang ibu kasih, Harry Potter, kalian tahu nanti itu temanya tentang apa ceritanya, ya. Terus yang terakhir ini adalah amanat atau pesan. Amanat atau pesan itu apa? Ada yang tahu? Ayo ngomong. Ayo, si Ivan, apa? Iya? Nggak tahu? Alisa? Masa Alisa nggak tahu, Alisa? Hah? Amanat atau pesan? Ayo, masa nggak tahu? Setiap hari Senin, kalau kita upacara, ini kita ambil di lingkungan sekitar kita. Kalau di upacara hari Senin ada apa? Ada amanat, ada nggak? Ada. Nah, nanti amanat itu apa? Hah? Ayo, masa? Atau orang tua kalian sebelum kalian berangkat ke sekolah, nah di sekolah belajar yang benar. Nah, amanatnya atau apa itu? Semangat. Apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Di dalam cerita, pesan apa yang ingin disampaikan di situ, yang bisa diambil dalam ceritanya. Seperti itu yang dimaksud dengan amanat atau pesan. Ya? Tokoh tadi apa? Besar-besar suaranya. Apa? Ya, pemain. Kalau watak? Sifat. Terus tema? Tema cerita tersebut nanti dia bertemakan tentang apa, ya. Terus kalau yang amanat terakhir, pesan yang ingin disampaikan. Lanjut.
menceritakan tentang kancil dengan harimau. Nah, latar biasanya itu di mana terjadi? Latar kejadiannya di mana? Di hutan. Nyaring suaranya, jangan takut, ya. Di hutan itu masuk dengan berarti latar kejadian tempat peristiwa itu terjadi. Lanjut. Nah, kalau di dalam cerita fantasi itu ada dua. Berbeda ya dengan ceritanya. Di sini ada bagian fantasi total. Tapi dibaca ya. Nah, pada cerita kategori ini semua yang terdapat dalam cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata, di mana orang kota semuanya itu rekaan. Berarti latar yang fantasi total itu apa? Kategorinya apa? Ayo. Kategori apa? Dunia nyata, ya, dari tokohnya, alurnya. Nah, tadi apa? Yang total tadi? Ya, dia tidak nyata. Tapi kalau yang sebagian atau irisan ini dia nyata, ada hubungan dengan dunia nyata. Lanjut. Nah, ini unsur intrinsik yang harus kalian ketahui di dalam cerita. Nah, di dalam cerita fantasi di situ ada tema, ada latar, tokoh, alur, sudut pandang, dan amanat sama yang ibu ceritakan tadi. Oh, tema tadi apa? Orang yang bermain di dalam cerita tersebut. Terus penokohan, watak, alur, dan amanat. Lanjut. Nah, ini tokohnya. Perhatikan. Kita lihat tadi tokohnya ya. Nah, ini ada dua contoh tokoh. Di situ yang pertama ada mukanya yang sangat seram. Terus yang kedua kelihatan cantik. Nah, dari tokoh yang seram ini berarti wataknya apa? Jahat. Kalau yang tokoh yang kedua baik. Karena bisa terlihat jelas di situ ya. Oh, dari situ kalian bisa tahu ini pasti wataknya atau orang ini jahat. Oh, ini pastinya baik. Nah, di dalam cerita fantasi tokoh-tokohnya seperti ini ya. Ada yang raksasa, ada yang bentuknya cebol. Nah, ini yang ada di dalam cerita fantasi berbeda dengan cerita yang lain ya. Nah, terus lanjut. Nah, latar. Kita ada latar kan? Nah, di sini dalam cerita fantasi latarnya dibagi menjadi dua. Ayo, siapa yang baca? Ya, baca. Ayo baca. Yang pertama. Latar cerita fantasi. Latar cerita berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa ini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. 2. Cerita fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang di dalamnya terdapat dua latar waktu yang berbeda. Misalnya Pemarang Nah, ini ada dua latar ya. Yang pertama latar sejaman. Terus yang kedua latar lintas waktu. Nah, kalau latar sejaman ini latarnya cuma satu tempat, berarti maksudnya di dunia lain ya. Tidak ada di dunia kita. Nah, tapi kalau di nomor 2 cerita fantasi lintas waktu berarti itu ada dua latar. Berarti tokohnya mengalami dua kejadian. Dia ada di dunia nyata, terus dia terlempar ke dunia lain. Itu
Itu yang dimaksud dengan cerita fantasi lintas waktu. Lanjut. Nah, terakhir alur cerita fantasi. Di situ ada tiga. Yang pertama membacanya si Nata. Alur cerita fantasi. Alur lengkap adalah urutan cerita yang dimulai dari orientasi hingga resolusi. 2. Alur peristiwa adalah dimulai dari munculnya masalah memuncak. 3. Alur tanpa resolusi adalah dimulai dari pengenalan rangkaian peristiwa hingga 5. Nah, jadi kalian nanti bisa bedakan. Oh, ada 3 alur. Yang pertama, alur cerita itu dia diceritakan dari awal sampai akhir, tapi dia berurutan. Ya, itu yang dimaksud dengan yang pertama. Kalau alur yang kedua, ini maksudnya dia dimulai dari tengah cerita. Jadi dia tidak cerita langsung di awal. Langsung supamanya tokohnya. Kalau di awal kan ceritanya tokohnya dari kecil sampai dia dewasa. Tapi kalau yang nomor 2 ini dia tokohnya sudah dewasa. Ya, terus dia balik ke masa kecil. Itu yang dimaksud dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 di sini alurnya dia tanpa klimaks. Tahu nggak klimaks? Resolusi adalah penutup cerita. Biasanya ada nggak seperti itu? Kalau dalam cerita endingnya nggak ada, dia mengambang ceritanya. Pernah nggak kalian menemukan seperti itu? Ada cerita, ya tidak tahu akhirnya ceritanya ini bahagia atau sedih, mengambang ceritanya. Jadi tidak ada akhir ceritanya atau penutup dalam ceritanya. Itu yang dimaksud dengan alur tanpa resolusi. Tidak ada akhir ceritanya, langsung stuck di situ aja. Itu yang dimaksud dengan nomor 3. Oke, lanjut. Yang kelima. Kelihatan? Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Keep an eye on staircases. They like to change. Good afternoon, class. Welcome to your first flight lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Wow. First years should note that the dark forest is strictly forbidden. There are no magics to be used between the classes of the corridors. Triphilus totalis. The third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Understand this, Harry, because it's very important. Not always. Belt. Thing needs to sort out her priorities. I think it is clear. We can expect great things from you. Sudah? Nah, setelah kalian simak video singkat cerita fantasi, nanti kalian isi tugas berkelompok. Nah, sekarang kalian bagi kelompok 4 orang. Ayo langsung diangkat mejanya, jangan digeser. Diangkat. Ayo. Sudah? Kalau sudah, diklat punya meja biar pas.
ketiga di keterampilan. Lembar keempat ya, lembar keempat. Lembar keempat, ada? Sudah dapat lembar keempatnya. Nah di situ kan tadi kalian sudah menonton kilas sedikit cerita Harry Potter. Nah sekarang kalian tulis ceritanya. Di situ ada tokoh, latar tempat, alur ceritanya, konfliknya apa, terus temanya apa, ya. Terus ada, ini ada, ini. Nah ini ada teksnya. Kalau kalian punya kesempatan, di situ ada. Yang kalian salin. Oh tokohnya siapa saja. Latar kejadiannya apa? Di situ. Ini tadi tokohnya. Kalau sudah kembali ke mejanya masing-masing tadi. Kelompoknya apa sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang langkah terakhir refleksinya di sini harus ada satu perwakilan kelompok. Nah, ini kalian refleksi kesimpulan apa saja yang kalian dapat di pelajaran ini. Ayo siapa? Ayo berdiri. Yang lainnya dengarkan, perhatikan denganmu. Kesimpulannya, kami mengetahui unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi. Apa itu tokoh, latar
kepada 5. Ya, kalian jawab. Ya, terima kasih untuk kita hari ini. Nah, kita sudah mempelajari tentang usul cerita fantasi. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kelompoknya menjawab pertanyaan yang telah ada. Nah, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Kita akan mempelajari teks prosedur. Ya, untuk minggu depannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita ice breaking dulu. Masih ingat kan kemarin lagu Aram Sam Sam? Ingat? Ayo kita mulai untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini. Siap? Ya, mulai 1, 2, 3. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli 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 ram. Ya, selamat siang.